Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara wasṭafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalin wal anbiya. Waja'ala khatimahum wa khatamahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya. Waja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim waritha wa mawrutha. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Jinabal kurama habaibanal fudala wa bi muqaddimah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun, Dr. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Fadilat Syekh Abdus Salam Ahmad Rajih, wa bi muqaddamihim Sayyidi Syekh Fadilatul Mukarram sahibi hadhil haflatil mubarakah wa murabbi hadzal ma'had Manba'us Shalihin Romo Kiai Haji Masbuhin Faqih matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para alim, para kiai, masyayikh, asatid, segenap keluarga dalem, kepengurusan pesantren yang dimuliakan, aulia at-thalabah, para wali santri bersama seluruh tamu undangan dari instansi pemerintah yang kita hormati. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk hadir di majelis yang mulia Dzikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi wahana turunnya rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, menguatkan himmah kita untuk lebih meneladani Rasulullah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, sehingga kita layak digolongkan menjadi umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian dirangkai dengan pertemuan wali santri dalam semua tingkatan pendidikan di Pondok Pesantren Manba'us Shalihin ini, sebagaimana harapan dari Fadilatul Mukarram Romo Kiai. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah
merupakan muwasalah ruhaniyah antara santri, wali santri, majelis asatid, keluarga dalem, dan yang terutama adalah panjenenganipun Romo Kiai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mestinya mboten muqtadul hal, mboten makomipun menawi kula ingkang fakir, ingkang dhaif didapuk untuk mewakili para wali santri di majelis yang sangat mulia ini. Tapi karena ini merupakan perintah dari guru saya, sahibil fadilah, panjenenganipun Romo Kiai Haji Masbuhin Faqih, yang juga guru anak saya, double-double. Beliau guru saya, beliau guru anak saya, dan saya juga mempunyai prinsip hukmu auliya itolabah ka hukmi tolabah inda syekh. Hukume wali santri niku sami kalih hukume santri di hadapan kiai. Hadirin rahimakumullah, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi hidayah dan ma'unah untuk mengarahkan anak kita ke pondok pesantren di saat 3 pilar utama pendidikan di Indonesia ini sudah mulai banyak dikritik. Pondok pesantren adalah solusi terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 pilar pendidikan itu adalah sekolahan, lingkungan, dan keluarga. 3-tiganya di akhir zaman ini sudah mulai kehilangan fungsi. Sekolah, kalau misalnya visi sekolah itu adalah mencetak kader yang berakhlakul karimah, mungkin sekolah-sekolah yang ada itu sudah dianggap gagal. Mohon maaf, beberapa kasus yang terjadi menyangkut kenakalan anak-anak itu banyak yang menyangkut para pelajar-pelajar sekolah. Ada yang terlibat narkoba, bahkan sangat memprihatinkan ada siswi SMP terlibat prostitusi online. Setelah diusut oleh polisi, ternyata yang jadi germonya itu adalah kakak kelasnya. Naudzubillah. Ini bisa terjadi kenapa? Karena di sekolahan itu ada jam yang paling disukai oleh para murid, namanya jam kosong. Nah, ketika jam kosong inilah terjadi diskusi, omong-omongan antar murid yang arahnya ke situ. Kemudian ditambah lagi dengan teknologi jahat yang tidak terfilter dengan baik, namanya HP. Kalau saya sering istilahkan setan gepeng. Subhanallah, soal HP ini Indonesia memang gila. Penduduk Indonesia ini sekitar 265 juta jiwa. HP yang sudah laku di Indonesia 427 juta. Berarti satu orang rata-rata pegang berapa HP? Sekarang dalam hal HP susah membedakan antara kiai dengan bukan kiai. Kalau kiai zaman dulu, tangan masuk saku, ditarik ngelewer, yang keluar tasbih. Kiai dulu. Kiai sekarang tangan mlebu sak, ditarik metu. Kabarnya di Indonesia ini demit saja pegang HP.
Sampai ada anekdot tengah malam itu di kuburan ada perempuan dengan pakaian putih-putih itu didekati sama penjaga makom. Ini manusia apa hantu? Ternyata begitu dekat manusia. Ditegur, "Mbak, lapo bengi-bengi nang kuburan?" Apa jawab dia? "Aku weanan karo kancaku, Pak." "Weanan ya weanan, tapi aja nang dhuwur kuburan." Dekne jawab, "Lah ya apa to Pak, wong ndek njero gak ana sinyal, aku ya munggah." Ternyata sundel bolong itu pakai HP. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sekarang sudah tidak mampu menumbuh kembangkan anak untuk menjadi manusia-manusia yang berkarakter, yang berakhlakul karimah. Mohon maaf, lingkungan kita sekarang udah nggak mendukung. Wong di masyarakat itu kalau lagi ada pilkada atau lagi ada pil-pilan, sholawat nariyah itu sekarang kalah sama sholawat rupiah. Keluarga, orang tua mana yang sanggup dan mampu mengantarkan putra putrinya untuk menjadi sholih dan sholihah? Rasa-rasanya sekarang sudah jarang, sehingga rata-rata para kiai niku putra putrine mesti dipondokne ten gene pesantren lintu. Disowanaken dateng kiai sanes kapureh didik lan gula wentah. Karena mohon maaf, orang tua sekarang kalau ke anak itu terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi contoh. Kula piyambak anak kula medal MI langsung kula pondokne ten mriki. Sebab kula sadar meskipun ten griya nggih wonten pesantren, tapi kula sadar kula mboten saged ndidik anak kula piyambak, ibuke nggih mboten saged ndidik anake piyambak. Mangke lamun ten ngene pondoke dhewe umpama anak kula nakal, ustad-ustate gak kira wani nuturi. Ustad endi sing wani nuturi anake kiyaine? Nomor loro, lapo anak kula lulus SD, lulus MI langsung kula pondokne. Kersane mboten konangan nakale bapake. BE sekali-kali bapake subuhe kerinan lak gak konangan anake ta. Karena itu ngapunten-ngapunten, pondok pesantren Mambaus Sholihin ini merupakan solusi terbaik. Karena saya secara pribadi mantep, yakin dengan Fadl Syekh, dengan prinsip dari beliau Romo Kiai, al-muhafadzah 'alal qadimil aslah wal akhdhu bil jadidis shalih. Mekaten sering dipun dawuhaken kalih Romo Yai. Lho kok diwalik? Pancene sengaja diwalik. Umume la al muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi Romo Yai dipun walik al muhafadzah 'alal qadimil aslah, menjaga dan melestarikan amaliyah, tradisi-tradisi lama yang jauh lebih baik, tapi tidak menutup ruang untuk mengambil hal-hal baru yang masih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau dalam soal agama, soal akidah, yang baru dengan yang lama itu jauh lebih baik yang lama. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal mubtadi. Keutamaan itu tetap kepunyaan perintis yang dahulu,
walaupun generasi penerusnya itu lebih baik, tapi nilai keutamaannya tetap kalah sama yang dahulu. Mambaus sholihin, memadukan antara kholaf dengan salaf secara komprehensif, secara terpadu. Pas menawi panjenengan memondokkan putra putrinya ke Mambaus sholihin. Sekalian melalui majelis yang mulia ini, kawula mewakili aulia utolabah para wali santri kepareng matur dumateng Rama Kiai. Tamtunipun kathah di antara wali santri engkang dereng secara pribadi masrahaken putra putrinipun secara khusus dateng Rama Kiai. Bahkan wonten wali santri niku santrine putrane wonten nggene Mambaus sholihin niki 5 tahun tapi dereng nate kepanggih kalih kiyaine. Wonten napa mboten? Nah kuwi jenenge wali santri model apa? Wong sampeyan nitip sapi, nitip sepeda ontel pasrah karo sing dititipi kok. Lah nitipno anak dikai ilmu, dididik akhlak kok ora dipasrahne. Padahal anak sampeyan yo mundak pinter, mundak bagus akhlake. Nah sepeda ontel iki ora tambah ilmune, ora tambah tata kramane, ae pasrah. Pramila saya mewakili sedaya wali santri nyuwun pangapunten ingkang agung, karena sesungguhnya kami sadar mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua, tapi karena keterbatasan kami tidak mampu mendidik anak-anak kami, boten mampu mentarbiyah dan mentaklim sendiri anak-anak kami. Pramila nyuwun ikhlasipun penggalih khususipun dumateng Rama Yai, umumipun dumateng keluarga dalem lan sedaya majelis asatid untuk mentarbiyah, mentaklim anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Zaman sekarang ini, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau saya gambarkan seperti zaman Nabi Nuh, di saat banyak kemaksiatan, di saat banyak kemungkaran, dinasihati sama Nabi Nuh sudah tidak mempan. Akhirnya Allah menurunkan azab banjir, dunia tenggelam, semua celaka, semua binasa. Yang selamat ya orang-orang yang mau nunut, istilahnya numpang perahunya Nabi Nuh. Saat ini banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran. Siapa yang selamat? Yang mau nunut perahu, tapi bukan perahunya Nabi Nuh, perahunya pewaris para nabi. Mereka adalah para ulama, para kiai, dan perahu itu bernama pondok-pondok pesantren. Tapi dengan catatan, jangan sembarang perahu yang dinunuti. Perahunya harus kuat, perahunya harus tangguh. Kalau perahunya itu ciceh, rapuh, kena gelombang guling, dihantam gelombang bisa pecah, maka harus memilih pondok-pondok pesantren yang betul-betul kuat memegang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ojo nganti ditunutno perahu sing bocor. Perahu bocor ditunuti kelelep, bro. Biar mantap ditambahi bro. Setelah perahunya kuat, nahkodanya juga harus profesional. Perahunya kuat, tapi saya ngelakoke amatiran, nublek. Mudah-mudahan paham yang saya maksudkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendidik dan mengajar manusia itu pakai dua cara. Wahyu pertama yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbik. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Ini senada dengan ayat berikutnya, Allama bil qalam, allamal insana ma lam
ya'lam. Allama bil qalam, Allah mengajar lewat pulpen. Kalau bahasa sekarang teaching by using pen. Gak ngerti ya wis mantuk-mantuk. Dari pengajaran pakai metode allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter, para ilmuwan, cendekiawan, intelektual. Kemudian yang kedua, allamal insana malam ya'lam. Allah mengajar manusia dengan cara yang tidak rasional. Ini orientasinya pada al-hidayah wal hikmah wal barakah, keserasian antara pikiran, perasaan dan tindakan, akal, moral dan ahwal. Dan ini yang satu-satunya yang dimiliki oleh lembaga yang bernama pondok pesantren dan tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain apapun itu namanya. Antara Iqra dengan Bismi Rabbik, antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam, ini nggak boleh dipisah, sehingga redaksinya tanpa huruf atof, tidak pakai kata sambung, tapi langsung Iqra bismi rabbik, bukan Iqra wa bismi rabbik, bukan Iqra summa bismi rabbik, tapi langsung Iqra bismi rabbik. Demikian pula antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam, ini enggak pakai huruf atof, bukan allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam, bukan allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam, bukan, tapi langsung. Ini kalau dalam ilmu balaghah, dulu saya juga diajar sama beliau Romo Kiai, disebut kamalul ittisal. Gak ngerti ya wis mantuk-mantuk ini. Kalau allama bil qalam ini menjadikan orang pinter, kalau allamal insana ma lam ya'lam menjadikan orang benar. Artinya manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, harus bener, ya harus pinter. Bener kalau nggak pinter greget wong. Orang bener kalau nggak pinter itu pasti bikin jengkel. Ditanya baik-baik, dari mana mas? Dari sana. Mau kemana? Mau ke sini. Itu bener tapi nggak pinter. Rumahnya mana mas? Nggak saya bawa. Ini kan bener tapi nggak pinter, greget wong. Wong sepeda motornya itu diparkir hilang, gak gelem lapor polisi, malah alhamdulillah. Sepeda motor hilang, alhamdulillah. Koncone ngerti kaget. Sepeda motormu hilang kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora hilang. Biasane ya apa-apa tak tumpaki gak hilang. Lho ki ilange kok pas gak tak tumpaki. Alhamdulillah. Coba ilange pas tak tumpaki, aku lak katut ilang pisan. Iki karepe yo nriman tapi gobloke pol-polan. Ini orang bener kalau nggak pinter. Nah, orang pinter kalau nggak bener mesti keblinger. Di samping keblinger punya potensi ngentekno bekakas. Nyun ngapunten, sing ngentekno bekakase Indonesia niki dudu wong bodho-bodho, dudu wong goblok-goblok. Tapi sing ngentekno bekakase Indonesia iku wong pinter-pinter sing gak bener. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing rusak alas kuwi dudu kethek. Sing rusak alas ya wong pinter-pinter sing kelakuane luwih rusak timbang heeh. Maka enggak jaminan orang pinter itu bener. Jangankan ilmu umum ya, yang biasa disebut dengan ilmu agama itu enggak jaminan kalau pinter itu pasti bener. Ono santri manggone ning pondok pinter, ujian fikih bijine 9, akidah akhlak bijine 9, ujian Quran hadis sak tafsire sak mustolahe bijine 9, fikih sak qawaidul fikhiyae bijine 9, mantek balaghah bijine 9, nahwu sorob bijine 9, tapi salat subuhe ya jam
songo. Ini namanya pinter tapi gak bener, sehingga ndak cukup allama bil qalam, harus didukung dengan allamal insana malam ya'lam. Makanya subhanallah, untuk mendapatkan barokah, kalau santri dulu itu melalui riyadhah. Romo Yai niku sering riyadhah. Kula nate mireng dawuhipun Romo Yai nalikane nyantri dateng pondok pesantren Langitan, sempat putus leh mondok keranten Sayyidil Walid dari beliau, mboten gadah biaya, mimpi dipun dawuhi kalih Romo Yai sepuh Langitan supados balik ten pondok namung disangoni arloji. Kok ngene-ngene mbok anggap aku ora ngerti. Subhanallah, nek santri biyen niku tirakat temen. Santri saiki niku gak gelem tirakat. Sak ustate pisan. Maka riyadhahnya santri sekarang itu apa? Ya disiplin dalam belajar, sholat berjamaah. Itu merupakan riyadhah bagi santri saniki. Makanya bejo-bejone wong panjenengan putrane ten ngene pondok. Soale ngeten nggih. Sak nakal-nakale santri nang pondok niku sak apik-apike anak sing ora gelem mondok. Saya berani bilang kayak gitu. Soalnya perbandingannya gini. Santri pondok wis gelem sholat subuh tepat waktu, itu kadang-kadang masih dianggap nakal. Kenapa? Karena nggak ikut berjamaah. Kula baleni, santri pondok wis ngelakoni sholat subuh tepat waktu, iku kadang saya dianggap nakal. Mergo nopo? Mergo mboten nderek sholat berjamaah. Tapi lek anak panjenengan sing nomah ora no pondok gelem sholat subuh tepat waktu, wis mbok anggap sholih sholihah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ten pesantren mriki, dan alhamdulillah saya juga menerapkan di pesantren saya. Kula niku pas enjing-enjing melampah-melampah, enten lare niku sirahe kok petal kabeh, butak kabeh rase. Kula takoni, lapo rambutmu kok petal kabeh? Kula ditakzir, bah. Lho salahmu apa? Kula sholat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat. Jadi sholat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat itu dianggap nakal sehingga ditakzir di pondok pesantren. Ayo coba, sing gak nduk pondok pesantren, siapa yang punya anak usia SMP SMA di rumah yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid? Ngacung. Lek nang omah bocah lanang wedok arek lanang wedok boncengan sepeda motor padahal duduk mahrome duduk apa-apane, sing penting gak lapo-lapo, apik. Nduk pondok langsung dikeluarkan. Mergo ngono kuwi wis nakal fid dini wad dunya wal akhirah. Kelase nek nang gone pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham guys sing kula maksudne? Pangapunten. Kula nek pengajian umum ngoten niku biasanya 1 jam 15 menit. Niki kan pengajian gak pati umum. Dadi mboten wantun matur kata-kata, Makanya pondok itu diistilahkan dengan ma'had. Nyun pangapunten, kula nggih angen-angen sing ngawiti niku sinten? Pondok diistilahkan dengan bahasa Arab ma'had, padahal pondok itu sudah bahasa Arab. Kalau penjenengan ningali ten gene kamus nek ana lafat funduk itu bahasa Arab, artinya hotel. Jadi pondok itu bahasa Arab, artinya hotel. Pondok pesantren artinya hotel pesantren. Kalau pondok pesantren Nahdlatul Ulama berarti hotel pesantren bintang 9. Funduk ini sudah bahasa Arab, dibahasa Arabkan lagi menjadi ma'had.
Jadi para kiai itu membahasa Arabkan bahasa yang sebenarnya sudah bahasa Arab. Funduk bahasa Arab dibahasa Arabkan lagi menjadi ma'had, isim makan, artinya makanul ahdi, tempat perjanjian. Perjanjian antar siapa? Antar wali santri, kiai, santri. 3 kesatuan. Dan tempat perjanjian itu kan di dalamnya kiai, di pondoknya kiai, makanya disebut ma'had. Kenapa? Karena orientasinya pada hayatun ruhaniyah, kehidupan rohani. Makanya sak nakal-nakale arek manggon pondok mesti oleh barokah. Kok gak pate amin sih? Ngono lho anakmu nakal-nakal ngono kok. Tak baleni, sak nakal-nakale arek pokok manggon ning gone pondok pesantren nurut karo kiai mesti oleh barokah. Lah ngono. Nggih. Mesti oleh barokah. Sing penting syaratnya nurut. Ini keunggulan pesantren dibanding lembaga pendidikan yang lain. Jenengan nate ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Temriku wonten kisah seorang hebat namanya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Wong karomah. Hebat, alim, allamah, punya karomah. Jadi nek butuh duit, iku sae niku diteblek tek ngono tok, metu duite sesuai dengan kebutuhan. Dadi ana wong kok njaluk duit, "Yai kula butuh duit badhe ndamel masjid." Piro? Gangsal juta, Yai. Sae dituthuk tek metu duit 5 juta. Aku umpama iso ngono gak usah ceramah tekan ndi-ndi aku. Lah saiki lek ana kiai model ngono iki lantai 3 yang sedang dalam proses pembangunan, angkari nutuk sak ana. Makanya nuwun sewu Romo Kiai, kalau penjenengan kagungan kerso setiap malam Jumat ada sorban keliling untuk anak-anak kami para santri, ikhlas kami itu bagian dari latihan anak-anak kami untuk berinfak, untuk bersedekah. Dan sekaligus hari ini kami juga berikrar dan semua wali santri wajib menerima ikrar kami. Nek gak nerimo keluar dari pesantren ini. Untuk kesempurnaan pembangunan yang masih dalam proses ini, kami para wali santri bersedia untuk dimintai infak. Berapa nominalnya itu adalah hak veto, artinya keputusan dari Romo Kiai bersama para pengurus, para majelis asatid. Bapak Ibu para wali santri, misalnya sebentar lagi ada edaran yang berupa permintaan infak dari pesantren Mambaus Sholihin untuk kelangsungan pembangunan gedung ini. Kira-kira siap napa mboten? Siap napa mboten? Alhamdulillah Romo Yai, ikrar kami ini sudah disanggupi oleh para wali santri. Nek gak siap kualat. Sak nakal-nakale putra jenengan pokoknya manut mriki. Lho Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi yang punya karomah seperti itu, ketika ditanya, "Ya Syekh, bimanil tahadhil karomah?" Apa yang menyebabkan Anda memiliki karomah sehebat ini? Jawaban beliau adalah bi khidmati ustadi. Karena khidmahku, pengabdianku, nurutku kepada guru-guruku, kepada kiaiku. Makanya betul sekali, ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Demi Allah, tidak akan meraih kesuksesan orang yang sukses itu kecuali dengan hurmah, dengan takdim kepada guru, terlebih kepada kiai. Tidak akan gagal orang yang mendapatkan kegagalan kecuali karena dia meninggalkan hormat, meninggalkan takdim kepada guru dan kiainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, biar penjenengan lebih mantap, bahwa pinter saja tidak cukup tanpa didukung dengan allamal insana malam ya'lam.
yang namanya al-hikmah wal barokah wal hidayah. Ada satu kisah sehingga orang itu bisa sama di dalam ilmiah tapi berbeda di dalam manfaah, bisa sama di dalam mauidhah tapi bisa berbeda di dalam inabah, mungkin sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah. Nyun pangapunten sangat, sama-sama tembang leri-ler itu, kalau yang nembang Sunan Kalijogo leri-ler leri-ler tandure wasumilir, mampu mengislamkan ribuan manusia. Tapi nek sing nembang leri-leri grup hadroh tergantung tanggapane piro. Sehingga mohon maaf ya, tongkatnya Kiai Khalil Bangkalan, Allahu yarham, diparingne nang Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, kasuwun ngaturaken dateng Mbah Yai Hasyim Asy'ari Tebuireng, iku dadi simbol isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang sebesar ini. Nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan dadi NU, nek tekene wong kene paling-paling ngamuk nggo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Loh, itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang punya tongkat, yang pegang tongkat. Sama tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan ke Laut Merah, jedet, laut terbelah, terbentang jalan untuk menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang pegang tongkat. Misalnya tongkatnya Nabi Musa ini sampai saiki jek ono, terus sampeyan sing nyekel gepukno bengawan jedet, terus sampeyan jegur, insya Allah al-qlalabu wal megab. Sama. Makanya apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Saya ulang, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Kalau teken di tangan Mbah Yai Khalil Bangkalan bisa jadi Nahdlatul Ulama, tapi teken di tangan kula sampeyan sama di dalam doa tapi beda di dalam mustajabahnya doa. Podo-podo robana, nek sing maca ngono-ngono iku karo sing maca ten ngajeng niki beda. Usulnya yang berbeda, ishadur rohnya yang berbeda. Mulane niki lho barokah nanggone pondok pesantren ten mriku. Nyun ngapunten nggih, niki wonten cerita senajan guyon tapi muga-muga wonten hikmahe. Ana santri Madura mondok nanggone pondoke Kiai Jawa, santri anyaran, dia belum bisa bahasa Jawa, lek ngomong bahasa Indonesia. Lah santri Madura iki duwe ayam gering, njaluk donga nang kiyaine, Pak Kiai saya minta doa Pak Kiai, saya punya ayam sakit, minta doanya agar ayam saya sehat Pak Kiai. Nah sama Kiai dikasih doa, dongane cara Jawa. Oh gampang, nanti kepala ayam tuh kamu pegang, terus bacakan doa. Doanya gini, TPT, nek urip ndang waraso, nek mate ndang modaro. Guyon Kiai ini. Tapi santri ini kan mantep, mulai ndase ayam sing gering dicekel, cek TPT, nek urip ndang waraso, nek mate ndang modaro. Ayam sing gering langsung tangi cerekal waras. Kuasane Allah, ayame sing gering waras, kiyaine sing ngekeki donga gering. Akhirnya ini santri ketika sowan mau matur suwun kan, terima kasih Pak Kiai atas doa Pak Kiai, ayam saya sekarang sembuh Pak Kiai. Nah Kiai ini karo geruguh, iya ayamnya sembuh, aku sekarang yang kering, tolong doakan aku. Ya pantes toh Kiai njaluk donga santri ini. Santri ini mikir, ini kalau Pak Kiai sakit nggak bisa ngajar ngaji nih. Kasihan santri-santri kalau nggak ngaji. Nah dene rumangsa duwe donga ampuh toh.
Langsung sirai kiai ini dicekel cek ngene. TPT. Lek urip ndang waraso, nek mate ndang mudharo. Kiai ning guyu kepingkel-pingkel, ha 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 ha, keringet meruntus derodosan, tangi cerekal, waras. Warasnya gak mergo donga, mergo keringetan. Makanya ojo diremehno. Ana ngapunten nggih, pangapunten sanget. Pangapunten Rama Yai, menika ingkang kula aturaken sanes konsumsine Mas Aye. Kula ngekeki semangat sing ngoten-ngoten nika sing sak kelas kalih kula kersane semangat mondokne putrane. Makanya kula langsung geser mriki. Nyuwun pangapunten sanget. Ada santri ini mondok di pesantren tahfidzil Quran, kepingin mondok di pesantren tahfidzil Quran. Nah, syaratnya diterima menjadi santri dan boleh ikut menghafal Al-Quran itu harus sudah hafal juz amma. Ini wajar, karena kalau sudah bisa juz amma, bener fasih, makharijul hurufnya pas, tajwidnya tepat, maca sak Quran mesti wis iso. Tak baleni. Lek maca juz amma iku wis iso bener, makharijul hurufnya, tajwidnya tepat, pasti sak Quran wis iso maca. Makanya untuk menghafal Al-Quran syarat mutlak wajib hafal juz amma dulu. Nah, santri ini matur, Yai, kula kepengin mondok teng mriki nderek ngapalno Quran. Alhamdulillah nek awakmu pengen mondokno kene ngapalke Quran. Tapi syaratnya mondok nek kene diterima oleh ngapalno Quran kudu hafal juz amma. Awakmu wis hafal juz amma apa durung? Dereng, Yai. Nah, hafalanmu tuh kondi? Kula nembe ndugi alhaqumut. Ora ngerti surat apa, ngertine alhaqumut. Oh ya ojo dhisik. Mulya dhisik apalno juz amma. Nah, kolek wis apal juz amma mrene mondok tak trimo. Mboten, Yai, pokoke kula pengen mondok sakniki, kula mboten purun wangsul. Lho, syarate mondok nang kene kabeh kudu apal juz amma, baru oleh ngapalno Quran. Apalno sik juz amma, lek wis apal mrene tak trimo. Mboten, Yai, pokoke kula pengen mondok sakniki, Yai. Yai ini mikir, iki kok ana arek cek kentengi lek kepengin mondok. Akhirnya diterima. Oh ya wis gak apa-apa nak. Cuma ana syarate. Sanggup kok tagak awakmu? Nggih, Yai, syarate napa mawon kula sanggup, sing penting kula diterima mondok ten mriki. Ya. Syarate cuma situk. Lek awakmu gak sanggup tak tokno. Nggih, Yai, kula sanggup. Syarate napa, Yai? Nurut. Napa? Sing banter. Sekali lagi. Nah, santri ki mikir, alah gampang cuma nurut paling dikongkon mbah-mbah, dikongkon nyapu, dikongkon nyiapi dahar, dikongkon mijeti. Nggih, Yai, siap, Yai, nurut kula. Diterima. Nurut, dikengken napa mawon nurut, kengken mijeti nurut, kengken mbah-mbah nurut, kengken nyapu nurut. Mergo nek nurut wedi ditokno. Subhanallah. Satu ketika pas mau sholat maghrib, ini Kiai dipanggil, manggil santrinya yang baru tadi. Nah, dalem, Yai, iki wis kate manjing maghrib, tolong sajadahku karo tasbih iku ditoto nang mihrab nang imaman. Nggih, Yai, nggih, Yai. Cowopet sajadah Yai dibawa sama tasbih digelar nang mihrab. Balik perlu ndampingi Yai, nyarengi Yai, mangke betake sandale Yai, noto sandale Yai. Kebiasaannya sehari-hari seperti itu. Nah, begitu sampai di masjid, santri-santri senior banyak yang sudah hafal Quran, ada yang hafal 20 juz, 25 juz, 27 juz, yang senior-senior udah siap menanti sholat berjamaah. Tiba-tiba Yai ne dawuh ning gone santri anyar mau, "Nak, dalem, Yai, awakmu maju ngimami, aku tak dadi makmum." Mboten, Yai. Bayangkan diutus Kiai kapureh ngimami sholat jamaah maghrib, padahal sing dadi makmum kiyaine. Ono santri-santri senior yang sudah banyak hafal Al-Quran. Mboten, Yai, kula mboten wantun, kula mboten pantes wong kula nembe ndugi alhaqumut. Lah sing lintune pun sami hafal Quran, gek kiyaine dadi makmum. Mboten, Yai, mboten. Yaine dawuh, nurut. Gak nurut, mulai. Mboten, Yai, nurut. Kula nembe ndugi alhaqumut mangke ya napa, ya gak usah ya napa, aku sing ngongkon. Wong sak durunge alhaqumut lah akeh sih. Kon iso maca inna atau inna, iso maca wal asri kok. Wedi ditokno.
Nggih pun Yai, tapi nuwun sewu nggih. Wis kathik nuwun sewu, aku sing ngongkon maju wae. Bayangkan, grogi gemeter. Salah grogi gemeter, lho mari Fatihah lho sing diwaca kok surat Al-Kafirun. Kuliah mbulet gak mari-mari. Dadi mari waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Iso berangkat gak iso mulai. Lah santri senior sing nang mburi lak gregeten iki wala ana wala antum wala ana wala antum digetak lakum dinukum blok wis gemeter digoblok-goblokno lakum dinukum waladhdallin. Bubar salate jamaah. Ini imame salah. Akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian, santri niki mondok selama 9 tahun. Hafal Al-Quran, menguasai qiraah sab'ah, pulang mendirikan pesantren, santrinya ribuan yang tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Subhanallah, dadi kiai gede, pondoke gede, santrine ribuan, tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Bi barokati lakum dinukum walad. Makanya lek ten pesantren Mbak Usholihin niki yo berilmu yo berakhlak, alim, sholih, kafi, tafaqquh, ta'abbud, takhalluq, lengkap. Jadi memadukan antara akal, moral dan ahwal. Ini penting para jamaah sekalian. Sebagai penutup, kalau akal dengan moral nggak nyambung, dadine pinter tapi nggak bener. Kalau moral saja yang kuat nggak ditopang dengan akal, mungkin bener tapi nggak pinter. Nah ini sulit nyambungnya, sehingga alhamdulillah di pesantren ini bukan hanya diajarkan tentang IQ saja, tapi juga EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient, lengkap. Harapan kita adalah anak-anak kita menjadi generasi yang ulul albab, yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang cerdas, yang takwa, yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tentu berharap agar anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah. Ini pesan kepada para wali santri, selama liburan ini hukumnya nggak liburan, kita selaku orang tua tetap wajib mengawasi anak-anak kita. Sekaligus dumateng Romo Kiai, kula mewakili para wali santri ngizinaken dateng putra putri kita kapureh derek wangsul dateng griya ing dalam masa-masa liburan menika, fa insyaallah mangke dipun wangsulaken datang pondok pesantren sesuai jadwal ingkang sampun dipun tetepaken. Lan ugi secara pribadi kula Anwar Zahid, wali saking Abdillah Izul Haq Bimanawa, nyuwun agungipun pangapunten dumateng Romo Kiai. Kula nembe ndugi sungkem dateng Romo Yai langsung didhawuhi kula kelangan anak sampean. Ten pundi anak sampean? Kalau wingi wekdal kula sowan Romo Yai tasik tindak datang Palembang kali datang Jakarta, wonten dalem keleresan wonten acara hormat maulid saha haul masyayikh. Dados anak kula wingi tanggal 11 kula pundhut, sekalian dinten menika nembe kula sowanaken, mangke langsung kula jak wangsul melih menengo kowe. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Dados harapan kita anak kita itu berakal sekaligus bermoral. Ngoten Bapak Ibu nggih? Bermoral sekaligus berakal. Niki penting kangge menjalani kehidupan. Derek pesen sak menit melih
Gus Dur niku pas ceramah kula nate mireng. Ada nalika Gus Dur ceramah niku wonten pejabat niku sambutan. Namanya pejabat kan pinter, berakal. Tapi rupine mboten sambung kalih morale. Bahkan kadang-kadang akal kalih mental niki mboten nyambung. Sambutane niku diwolak-walik. Nggih keranten akale kalih mentale mboten nyambung mungkin. Di hadapan ribuan orang mungkin grogi. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambutannya diwolak-walik, kata muqaddimah diwolak-walik. Bismillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Grogi diguyu wong langsung ditutup amma ba'du. Begitu beliau naik disampaikan, jamaah sekalian jangan diketawain, sambutan dari pejabat tadi tidak salah, cuma gak umum. Bismillahirrabbilalamin gak salah. Ayo coba tarkipon nolak gak salah. Bismillahi miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Rabbil alamina, zat kang mengerani wong alam kabeh. Iki gak salah, cuma gak umum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yo gak salah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Nek mbok terusno ya kang patang perkara iku lillahi, tetep kagungane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi, tur kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Ora salah, cuma gak umum. Kenapa terjadi? Ya karena antara akal dengan mental lagi gak nyambung. Sehingga sering wong lanang ini njaba pinter, ndok omah nang ngarepe bojone digetak iso goblok dadak niku ya ono. Ya karena akalnya pinter tapi mentalnya lagi jatuh. Kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bermartabat, berakhlakul karimah, berilmu tinggi, ahli ibadah, istiqomah, ahli sholat berjamaah. Derek titip, karena di pesantren ini diwajibkan sholat jamaah, maka di rumah pun saestu Bapak Ibu monggo dipun reksa sholat jamaahipun anak-anak. Niki wasiat saking Romo Yai. Makaten sepindah melih kula rumangsa mboten pantes banget, mboten muktadul hal, kula mboten paring mau idhoh, mboten tausiah, gak pantes babar pisan. Soalnya kula niki sik banget eleke, tapi kula namung sekedar sharing, sekedar ya saling mengingatkan dateng para wali santri ingkang sami kalih kawula. Pramila sedaya khilaf, sedaya lepat, kula ingkang dhaif, ingkang bodho estu nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum.